anak-anak Pak Guru kelas 2 semua. Apa kabarnya hari ini? Pak Guru berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran tematik kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Hari ini kita masuk pembelajaran 2, melakukan gerak meliukkan badan menggunakan simpai. Nah, nanti anak-anak Pak Guru di rumah sambil ditonton videonya, dibuka bukunya ya. Halaman 43 pembelajaran kedua. Kita langsung masuk ke materinya ya. Rehan dan teman-teman bermain estafet simpai. Rehan, Ima, Sinta, dan Jaka berbaris. Rehan mengangkat simpai menggunakan kedua tangan. Simpai diangkat ke atas kepala. Kemudian Rehan meliukkan badan menyerahkan simpai kepada Ima. Nah, jadi si Rehan dan teman-temannya sedang melakukan permainan estafet simpai. Jadi simpainya dikirim kepada temannya secara estafet. Nah, cara melakukannya, simpainya diangkat di atas kepala, kemudian diserahkan kepada teman di sebelahnya dengan cara meliukkan badan. Jadi si Rehan tadi meliukkan badannya menyerahkan kepada si Ima. Kemudian si Ima menyerahkan kepada teman di sebelahnya dengan cara meliukkan badannya. Lihat badannya meliuk ya. Nah, jadi begitu selanjutnya sampai semua mendapat simpainya. Nah, pada saat melakukan permainan ini boleh juga sambil bernyanyi. Saat bermain, mereka melakukan gerak meliukkan badan. Gerak meliukkan badan dilakukan tanpa berpindah tempat. Jadi ketika melakukan gerak meliukkan badan, tempatnya tidak berpindah ya. Jadi tempatnya tetap. Jadi gerak meliuk ini termasuk gerak non-lokomotor. Nah, gerak meliukkan badan bertujuan untuk melatih kelenturan otot. Jadi meliuk itu agar ototnya supaya lentur. Itu tujuan untuk gerak meliukkan badan ya anak-anak Pak Guru. Nah, gerak meliuk dapat dilakukan menggunakan simpai atau tongkat. Nah, jadi seperti si Rehan tadi dan teman-temannya melakukan gerak meliuk dengan menggunakan simpai, atau simpainya juga boleh diganti menggunakan tongkat. Coba anak-anak perhatikan gerakan Rehan berikut. Nanti gambar gerakannya juga ada di bukunya ya, halaman 43. Yang pertama, gambar yang pertama ini yaitu meliukkan badan ke kiri. Jadi badannya diliukkan ke sebelah kiri. Kemudian gambar yang ini yaitu meliukkan badan ke kanan. Jadi badannya mereng ke sebelah kanan. Kemudian gerak meliuk juga dapat dilakukan ke depan. Nah, seperti gambar ini ya, meliukkan badan ke depan. Meliukkan badan juga dapat dilakukan ke arah belakang. Jadi meliukkan badan itu boleh ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Tujuannya yaitu untuk apa tadi tujuan gerak meliuk? Untuk apa? Yaitu untuk melatih kelenturan otot. Rehan menggunakan simpai saat bermain. Simpai adalah benda padat. Simpai mempunyai bentuk tetap. Ukuran simpai juga tidak berubah. Jadi simpai itu adalah benda padat ya. Jika dipindahkan, bentuknya akan tetap dan ukurannya juga akan tetap, tidak berubah. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Nah, anak-anak masih ingat ini wujud benda? Ya, wujud benda ada 3 ya. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda apa saja? Nah, ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, benda padat bentuknya tetap, volume tetap. Nah, jadi kalau benda padat semua tetap ya. Bentuknya tetap, volumenya tetap. Contoh benda padat,
batu, botol, lemari, radio, pintu, balon, meja, kursi, pelampung, banyak lagi contoh-contoh benda padat. Nah, anak-anak di rumah mungkin bisa ya menyebutkan nanti contoh benda padat yang lain. Nah, kemudian ada juga benda cair. Nah, benda cair ini bentuknya berubah. Bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Nah, jika benda cair dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan berubah mengikuti bentuk botol. Jadi, benda cair bentuknya berubah mengikuti bentuk wadahnya. Volumenya tetap, volume atau ukurannya tetap. Contoh benda cair tentu air ya, air, sirup, minyak, susu cair, jus, kecap, saus. Nah, itu semua merupakan benda cair. Nah, benda gas bentuknya berubah, volume atau ukurannya berubah. Nah, kalau benda gas semua berubah. Sedangkan benda padat tadi semua tetap. Nah, supaya anak-anak cepat mengingat ya. Sedangkan benda cair bentuknya berubah. Nah, bentuk berubah. Jadi, hanya benda padat yang bentuk tetap, sedangkan yang lain berubah. Nah, kemudian volume hanya benda gas yang berubah. Nanti anak-anak Pak Guru supaya cepat mengingat benda padat semua tetap, benda gas semua berubah, benda cair hanya bentuk yang berubah. Nah, contoh benda gas tadi ada udara, angin, gas. Nah, itu adalah benda gas. Anak-anak Pak Guru masih ingat apa itu angin? Angin yaitu udara yang bergerak. Setelah bermain, Rehan dan teman-teman beristirahat. Ibu Rehan telah menyiapkan makanan dan minuman. Berikut percakapan Ibu Rehan, dan teman-teman. Nanti boleh juga sambil dibuka bukunya di halaman 44. Anak-anak, ini ibu bawakan kue bolu. Ibu juga membawakan minuman untuk kalian, kata Ibu Rehan. Wah, asik, jawab Jaka dan teman-teman. Ayo, silakan dimakan kue bolunya anak-anak, kata Ibu Rehan. Terima kasih, Bu, jawab Jaka dan teman-temannya. Sama-sama, Nak, jawab Ibu Rehan. Nah, teman-teman Rehan makan dan minum setelah dipersilahkan. Mereka telah menaati aturan saat bermain di rumah teman. Jadi, si Rehan dan teman-temannya menaati aturan saat bermain di rumah teman. Mereka makan dan minum setelah dipersilahkan. Siapa tadi yang mempersilahkan? Yaitu ibu si Rehan. Jadi di situ Ibu Rehan berkata, "Ayo, silakan dimakan kue bolunya anak-anak." Nah, di situ Ibu Rehan mempersilahkan memakan kue bolunya. Jadi tidak langsung dimakan begitu saja ya, dipersilahkan dulu sama yang punya rumah, baru dinikmati makanan ataupun minuman yang telah disuguhkan. Nah, itu merupakan contoh menaati aturan saat bermain di rumah teman. Berikut aturan saat bermain di rumah teman. Jadi ketika bermain di rumah teman itu ada aturannya ya. Nah, contoh aturan bermain di rumah teman yaitu ketika kita sampai di rumah teman, kita mengetuk pintu dan mengucap salam saat datang. Jadi jangan asal masuk saja ya. Atau nanti ada di depan rumah orang tua teman kita, tidak kita sapa. Tidak boleh ya, harus kita sapa. Nah, kalau tidak ada orang di luar, kita harus mengetuk pintunya. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga ketenangan saat bermain. Jadi, walaupun bermain tidak boleh sembarangan asal teriak-teriak ya anak-anak Pak Guru. Harus tetap menjaga ketenangan dan terutama tidak boleh sampai berkelahi saat bermain. Bahkan
Walaupun itu sama adik atau sama abang ataupun sama kakak, harus tenang saat bermain, harus rukun ya. Kemudian menggunakan mainan setelah diberi izin. Nah, jadi ketika anak-anak Pak Guru bermain ke rumah temannya, jangan asal diambil mainannya ya. Harus permisi dulu menggunakan mainannya. Setelah diberi izin, baru digunakan. Nah, begitu ya anak-anak Pak Guru. Nah, tetapi untuk saat ini, Pak Guru tekankan lagi ya, jangan dulu pergi bermain ke rumah teman. Nanti setelah pandemi ini berakhir, baru boleh bermain. Tapi harus diingat, harus minta izin dulu ya kepada orang tua sebelum bermain. Nah, aturan juga terdapat di lingkungan sekolah. Aturan di lingkungan sekolah wajib ditaati seluruh warga sekolah. Jadi seluruh warga sekolah itu harus menaati aturan yang ada di sekolah tersebut. Nah, contoh aturan di sekolah yaitu menjaga ketenangan saat di dalam kelas. Jadi nanti kalau sudah aktif belajar ke sekolah, harus tenang saat berada di dalam kelas. Anak-anak tidak boleh ribut ya saat berada di dalam kelas. Kemudian membuang sampah di tempat sampah. Nah, di sekolah kita kan tersedia banyak tong sampah. Harus dibuang pada tempatnya. Dan di rumah juga dimanapun, kalau membuang sampah tidak boleh sembarangan ya. Anak-anak Pak Guru dibiasakan membuang sampah pada tempatnya dimanapun berada. Kemudian menyapa teman dan guru dengan ramah. Keluar kelas setelah mendapat izin dari guru. Jadi tidak boleh asal keluar dari kelas, harus mendapat izin dulu. Tidak makan dan minum saat kegiatan belajar berlangsung. Nah, tidak boleh makan-makan di kelas ya. Nanti kalau sudah masuk kembali ke sekolah, dan makan dan minum dilakukan saat istirahat, dilakukan di kantin ataupun di sekitar sekolah. Nah, begitulah aturan di lingkungan sekolah, dan masih banyak lagi aturan di sekolah ya. Nah, aturan di sekolah, di rumah teman, di rumah kita dibuat, aturan itu dibuat supaya apa? Ya, supaya kita hidup teratur, supaya tertib, dan supaya disiplin. Jadi anak-anak Pak Guru, kalau ada aturan di rumah, dimanapun itu harus ditaati ya. Aturan itu membuat kita supaya hidup tertib. Nah, sekian dulu penjelasan materi kita untuk hari ini ya, anak-anak Pak Guru. Semoga anak-anak Pak Guru di rumah tetap semangat dalam belajarnya ya. Ya, jangan lupa nanti tugas-tugasnya dikerjakan. Sekian dulu dari Pak Guru. Terima kasih. Salam rindu untuk anak-anak Pak Guru semua. Dadah.